and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Sebelumnya kita udah ngebahas film Five Nights at Freddy's yang pertama, yang penuh misteri, jump scare, dan tentunya rahasia kelam di balik para animatronik. Nah, kali ini kita masuk ke lanjutan ceritanya, yaitu Five Nights at Freddy's kedua. Di film kedua ini tensi ceritanya naik jauh lebih tinggi. Kita bakal dibawa ke lebih banyak lokasi, ketemu tipe animatronik yang baru, dan ngelihat konflik yang makin dalam antara Mike, Vanessa, dan masa lalu gelap keluarga Afton. Yang pasti film ini lebih intens, lebih creepy, dan mulai membuka potongan-potongan puzzle yang dulu masih menggantung di film pertama. Kalau film pertamanya lebih ke pengenalan dunia Freddy's, maka film kedua ini kayak ngegas penuh, nunjukin konsekuensi dari apa yang terjadi sebelumnya, plus beberapa kejutan besar yang jadi fondasi untuk kelanjutan seri ini. Penasaran dengan ceritanya? Mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Kisah dimulai pada tahun 1982, saat restoran Freddy Fazbear masih berada di masa kejayaannya. Ini adalah restoran pertama dari seluruh franchise Freddy's. Di sana ada seorang anak bernama Charlotte yang duduk sendirian di depan panggung menunggu para animatronik tampil. Saat menunggu, datang Vanessa kecil yang mengajaknya duduk bersama karena para animatronik keluarnya masih lama. Charlotte memang sering tidak dianggap oleh teman-temannya. Saat duduk, Charlotte melihat Springtrap. Dia adalah William Afton yang ada di dalam kostum, yang diam-diam membawa seorang anak kecil. Charlotte pun melaporkan ke orang dewasa, tapi tidak ada yang menanggapi. Go tell your parents. Please, there's somebody who needs to... Not right now. There's a little boy who needs help. I'm sorry, adults are talking. Akhirnya dia memutuskan mencari anak itu sendirian. Charlotte masuk ke ruangan tempat Springtrap berada. Dia berhasil menemukan anak yang dibawa oleh Afton, lalu mencoba membawanya keluar. Tapi Springtrap mengetahuinya dan langsung mengejar. Tiba-tiba mereka sudah berada di area panggung, dan Charlotte hanya bisa berteriak karena tidak ada yang mendengarnya. Charlotte pun terluka parah, dan pada akhirnya marionette datang dan mengangkat tubuhnya. Kejadian ini membuat berita cepat menyebar, dan restoran Freddy Fazbear pun ditutup. Singkat cerita, 20 tahun kemudian, Vanessa kini sudah dewasa dan menjalin hubungan dekat dengan si Mike. Mereka bahkan merencanakan makan malam bersama. Sementara itu, Abby yang kini berusia 11 tahun sedang bersama Mike di rumah. Dan Mike kedatangan temannya yang bernama Brian, yang datang untuk membantu mengecat kamar. Abby bercerita kepada teman-temannya tentang pengalamannya masuk ke Freddy Fazbear di film pertama. Tapi tidak ada yang percaya, kecuali seorang anak bernama Rocky. Abby bilang kalau Freddy, Chica, dan lainnya masih ada, hanya saja kondisinya rusak. Abby sekarang bersekolah di jurusan robotika. Gurunya mengumumkan bahwa semua murid wajib ikut pameran sains. Tapi karena robot Abby belum memuaskan, sang guru pun mencoretnya dari acara tersebut. For everyone. Rocky kemudian menyemangatinya. Dia yakin Abby ini pintar. Jadi kenapa tidak mencoba memperbaiki teman-temannya sendiri, alias para animatronik yang ada di Fazbear. Abby pun pulang, membantu Mike memasang dasi sebelum Mike pergi makan malam dengan Vanessa. Abby mengatakan bahwa dia kangen dengan Chica dan kawan-kawan. Dan di sini Mike pun berjanji akan memperbaiki mereka. Setelah Mike pergi, Abby menonton acara horor di TV. Sementara itu, Mike dan Vanessa makan malam dengan suasana agak canggung, karena Mike merasa seperti sedang kencan.
Mike cerita bahwa Abby ini kangen dengan para animatronik yang dia lihat seperti teman manusianya. Vanessa menyarankan agar Mike bicara jujur dan mengatakan bahwa mereka sebenarnya sudah tidak ada. Vanessa juga mengaku belakangan ini sering bermimpi buruk tentang ayahnya, yaitu William Afton, yang selalu menghantuinya. I think can help you too. I think that's a good idea. Ketika Mike pulang, dia pun panik karena Abby tidak ada di rumah. Setelah mencari, dia pun akhirnya menemukan Abby di Freddy Fazbear yang sedang duduk sendirian di lantai. Mike akhirnya jujur kepada Abby bahwa Chica dan kawan-kawan sudah menghilang entah kemana, dan mungkin saja mereka sudah ada di surga, alias sudah tewas. Untuk menghiburnya, Mike memperbolehkan Abby membawa satu barang dari restoran tersebut. Abby kemudian menemukan sebuah mainan radio bernama Fast Talker dan membawanya pulang. Is that what you want? Yeah. Yeah? 1 million tickets and orange waterfall. Saat Mike hendak keluar, dia melihat tumpukan poster. Di antara poster itu dia melihat satu yang bertuliskan Freddy's Pembunuh. Kita lalu berpindah ke sekelompok pembawa acara horor yang sebelumnya ditonton oleh Abby. Mereka kini datang langsung ke restoran Freddy Fazbear yang pertama. Di sana mereka bertemu dengan penjaga tempat itu yang bernama Michael, yang dengan senang hati mengajak mereka keliling. Tempat itu memang beda dari Freddy's yang lain. Ada wahana air dan ada juga marionet, animatronik yang mampu mengendalikan animatronik lain lewat sinyal wireless. Karena restoran itu sudah seram dari sananya, mereka tidak butuh banyak settingan untuk dibuat konten. Shall we? Saat berkeliling, mereka melihat Freddy, Bonnie, dan Chica. Namun Foxy sudah tidak ada, karena dulu sempat dipretelin sama anak-anak. Tiba-tiba Lisa mendengar suara aneh, seperti alunan musik dari sebuah kotak. Dia pun pergi mengeceknya, sementara temannya justru jatuh ke wahana air. I'm gonna look around. Lisa mengikuti suara itu hingga ke basement, dan di sana dia menemukan kotak musik marionet. Dia pun mematikannya tanpa tahu konsekuensinya. Tidak lama kemudian terdengar teriakan dari Lisa. Kameramen mereka pun turun untuk mencari Lisa, tapi dia juga ikut menghilang. Hingga akhirnya satu persatu anggota tim mereka pun hilang. Michael akhirnya turun ke basement untuk mengecek kondisi Lisa. Namun dia terkejut karena ternyata marionet sudah menguasai tubuh Lisa. Lisa yang sudah dirasuki langsung mengejarnya. Saat dia keluar dari basement, Michael hanya berkata, Welcome back, Charlotte. Kita kembali ke Abby, yang masih belum bisa menyelesaikan robot buatannya. Tiba-tiba dia mendengar suara aneh dari radio Fast Talker yang sebelumnya dia bawa pulang. I need you. Can you guys hear me? Di tempat lain, Vanessa mencoba mengalihkan pikirannya dengan olahraga. Tapi bayangan ayahnya terus menghantuinya. Karena tidak tahan lagi, dia pun memutuskan pulang dan menghadapi ketakutannya. Vanessa tidur dengan TV menyala dan akhirnya memasuki keadaan seperti astral projection. Dia pun mencari keberadaan ayahnya dan mengatakan bahwa dia sudah tidak takut lagi. William Afton kemudian muncul dan berkata bahwa Vanessa adalah anak favoritnya. Dia ingin Vanessa menurut kepadanya dan meneruskan ambisinya. Dalam kondisi astral projection, Vanessa tiba-tiba berubah menjadi dirinya saat masih kecil. Dia pun bersembunyi di dalam lemari. Namun di sana dia justru bertemu dengan animatronik bernama Circus Baby. Vanessa pun keluar dan langsung menembak ayahnya sampai terjatuh. Dan William Afton tetap berkata bahwa Vanessa akan selalu menjadi miliknya. You shall always be mine. Sampai akhirnya Vanessa terbangun dari mimpi tersebut. Sementara itu Abby tidak bisa tidur. Dan tiba-tiba radio Fast Talker miliknya menyala. Abby mengira itu adalah suara Chica, dan Chica terdengar meminta pertolongan. Abby pun keluar diam-diam, mengikuti arahan dari radio tersebut, hingga dia sampai ke restoran Freddy's yang pertama.
Dengan nekat, Abby masuk ke tempat itu dan akhirnya bertemu kembali dengan Chica. Mereka pun berpelukan. Different. Do you like it? And kind of cold. Needed my help? We do. Pagi harinya, Vanessa datang ke rumah Mike dan mendengar suara dari radio Fast Talker milik Abby. My science fair project? Abby menunjukkan robot buatannya dan mengatakan bahwa Chica membantunya menyelesaikan itu. Abby juga bercerita bahwa dia bertemu para animatronik di restoran Freddy's yang pertama. Mike yang baru pulang membawa sarapan merasa aneh mendengar cerita itu. Vanessa pun menunjukkan poster yang ditemukan Mike kemarin. Dia menjelaskan bahwa Abby benar-benar bertemu Chica dan Freddy. Namun Mike menolak percaya karena dia hanya ingin hidup normal tanpa urusan Freddy lagi. Poster itu ternyata milik ayahnya Charlotte. Dan Mike kesal karena Vanessa tidak pernah memberitahu bahwa ada korban lain selain korban di film pertama. You're trying to fix me? You just need to watch out for Abby. Mike mengantar Abby ke pameran sains. Thanks. Sementara Vanessa pergi ke restoran Freddy's yang pertama. Dia menelusuri tempat itu dan menemukan Chica beserta Cupcake. Dia turun ke basement dan melihat musik box marionette sudah mati. Dan marionette sendiri sudah tidak ada. Vanessa pun memanggil Charlotte, lalu berkata bahwa dia tidak akan membiarkan Charlotte keluar dari tempat ini dan menyakiti lebih banyak orang. Selama ini para animatronik tidak bisa keluar dari restoran karena ada parameter lock, dan Charlotte berencana membuka kunci tersebut agar bisa terbebas. Animatronics can leave. I don't hate you. Di pameran sains, guru Abby yang sejak awal meragukan robot buatan Abby malah menghancurkan robot itu dengan sengaja. Dia menyuruh Abby pulang dan berjanji tetap memberinya nilai yang bagus. Proud of my project. Home and I'll take out this. Karena kecewa, Abby pun kembali ke restoran dan mengadu kepada Chica bahwa gurunya jahat dan merusak proyek robotnya. Chica pun menawarkan diri menjadi proyek robotnya Abby. Tapi syaratnya Abby harus membantu Chica terlebih dahulu. Chica membawa Abby ke ruang keamanan. Di sana Abby harus menekan kombinasi kode security untuk membuka parameter lock agar Chica bisa keluar dari restoran. Di saat yang sama, Charlotte memaksa Vanessa untuk menyebutkan kode tersebut. Vanessa akhirnya menyerah dan menyebutkan kodenya. Are you willing to take that? CD. We are free. Begitu parameter lock terbuka, Abby dan Chica segera pergi menuju lokasi science project. Mereka bahkan naik taksi yang sama seperti yang muncul di film pertama. Di sisi lain, Mike tiba di rumah ayahnya Charlotte, orang yang membuat poster bertuliskan Freddy's pembunuh. Sang ayah bercerita bahwa dia menduga putrinya, yaitu Charlotte, sudah dibunuh oleh William Afton di restoran tersebut. Dia juga tahu bahwa Mike sempat kehilangan adiknya, yaitu Gary. Dan sekarang kota itu justru kembali mengadakan festival Freddy Fazbear, seolah melupakan semua tragedinya. Setelah melihat berita bahwa restoran Freddy's yang pertama benar-benar ada dan dibuka kembali, Mike pun jadi panik. Dia sadar Abby mungkin berada di sana. It was some sort of incident. Dan benar saja, Abby tidak ada di sekolah. Sebelum Mike berangkat, ayah Charlotte memberikan kotak musik milik Charlotte saat masih bayi, yang dulu selalu menenangkannya. Singkat cerita, Mike tiba di restoran dan menemukan sepeda Abby di depan gedung. Karena pintu utama terkunci, dia pun memutuskan masuk lewat jendela. Di dalam, dia melihat para animatronik. Ada Freddy, Chica, Bonnie, Foxy, dan bahkan jasad Lisa yang sudah tidak bernyawa. Sementara itu di pameran sains, Pak Guru kembali kesal melihat Abby datang lagi bersama Chica. Dia curiga Chica bukan robot, tapi seseorang yang memakai kostum. Chica hanya menjawab dengan santai. Dia berkata dia akan berbicara kepada Pak Guru untuk melihat isi kepalanya. I just want to see side of his head. Pak Guru kembali ke ruangannya untuk mengambil kunci. Saat dia keluar, lorong sekolah sudah sepi. Dia mendengar sesuatu dari salah satu pintu. Dan akhirnya Pak Guru tersebut tewas. Dan Chica benar-benar melihat isi kepalanya. Kembali ke restoran, Mike terus mencari Abby.
Saat membuka sebuah ruangan, dia terkejut melihat Vanessa terikat di dalam lemari. Vanessa mengatakan bahwa Abby pergi bersama animatronik, dan yang Mike lihat kemarin hanyalah prototipe mereka. Semua kekacauan ini ulah dari Charlotte, dan mereka harus menuju ke kantor seru Kitty. Mereka menyusuri area hingga melewati wahana sungai di dalam restoran. Vanessa menjelaskan bahwa sebenarnya hanya ada satu hantu di tempat itu, yaitu Marionette, yang tak lain adalah Charlotte itu sendiri. Setelah dihabisi, arwah Charlotte yang penuh amarah akhirnya masuk ke tubuh Marionette. Satu-satunya cara menenangkannya cuma lewat musik box tersebut. Music box, but Saat menyusuri sungai, Mike dan Vanessa sempat dikejar oleh Cupcake. Tapi untungnya mereka berhasil selamat dan sampai di kantor seru Kitty. Vanessa mencoba melacak keberadaan para animatronik. Charlotte sendiri ingin balas dendam kepada para orang tua karena dulu tidak ada yang mau mendengarkannya. Mike pun menyuruh Vanessa fokus mencari Marionette, sementara dia mencoba mematikan animatronik satu persatu. we can use the... Please. Di luar sana, Freddy sudah berkeliaran di tengah festival. Orang-orang gak curiga sama sekali, bahkan mereka mengaguminya. Sementara itu, Abby malah memenangkan pameran berkat si Chica. Saat Mike masuk ke restoran, Chica mendapat peringatan kalau ada yang masuk area perlindungannya. Marionette langsung menggerakkan prototipe animatronik yang ada di restoran itu untuk mencari penyusup. Mike akhirnya menemukan lokasi Freddy di rumah seseorang yang memang menjadi targetnya. Mike juga mendengar suara-suara menyeramkan di sekitar rumah tersebut. Dan dia berhasil melacak Bonnie yang sedang mengintai rumah seorang anak kecil. Any luck over there? 175 West. There's no. Di sisi lain, Vanessa rupanya diikuti oleh Mangle, alias Foxy versi rakitan, hingga dia hampir celaka di jalan. Mangle terus mengejar dan mencoba menghabisinya. Kembali ke rumah orang tua tadi, mereka panik ketika Freddy muncul dan mengincar nyawa mereka. Vanessa yang sudah tidak punya pilihan, menabrakkan mobilnya ke rumah itu dan langsung menghantam Freddy. Mike yang memakai topeng berhasil menghindari serangan Freddy. Bonnie sendiri malah berteman dengan bocah tadi dan pergi untuk menemui ibunya. Tapi situasi makin tegang ketika Bonnie membuat sang ibu ketakutan hingga si bocil berusaha melindunginya. Only thinks about herself. Topeng yang dipakai Mike memang berhasil membuat Chica bingung, tapi tidak mempan pada Foxy. Jadi Mike terpaksa mematikan mereka semua dengan cepat. Pada akhirnya semua animatronik berhasil dia lumpuhkan kecuali satu, yaitu Chica, yang saat itu sedang bersama Abby di rumah. Chica yang dirasuki Marionette tiba-tiba retak dan pecah. Lalu arwah Marionette pindah masuk ke tubuh Abby. Akibatnya semua animatronik yang sebelumnya sudah dimatikan kembali hidup, karena Charlotte kembali mengambil alih mereka. Situasi makin gawat, dan Mike pun tidak punya pilihan lain. Dia kembali ke restoran Freddy Fazbear yang pertama untuk meminta bantuan dari 5 anak yang dulu menghilang, karena kini hanya mereka yang bisa menyelamatkan Abby. Can't do this alone. Help her right now, please. Di sisi lain, mobil Vanessa sempat mogok. Tapi untungnya dia bertemu Brian dan langsung minta diantar ke rumah Mike. I need to go to Mike's house. Listen, what is going on? Begitu sampai, Vanessa langsung masuk untuk mencari Abby. Namun Abby sudah dikuasai oleh Marionette. Check behind the door, too. Vanessa pun bersembunyi di balik pintu. Tapi Charlotte dalam wujud Marionette berhasil menemukannya. Tepat sebelum keadaan makin memburuk, Mike datang membawa musik box yang membuat Marionette terlepas dari tubuh Abby dan kabur. I feel sick. Saat mereka hendak keluar, animatronik yang dikendalikan Marionette muncul dan menyerang. Di saat yang sama muncullah Michael, yang ternyata adalah adik dari Vanessa. Michael mengaku bahwa dialah yang merencanakan semuanya dan berniat meneruskan warisan ayah mereka, yaitu William Afton. Karena Vanessa memilih berada di pihak Mike,
Michael memerintahkan animatroniknya untuk menghabisi mereka. Tapi sebelum mereka celaka, Freddy, Foxy, Bonnie, dan Chica versi asli datang ke sana. Mereka adalah animatronik yang berisi arwah 5 anak hilang dari film yang pertama. Michael berusaha kabur, tapi berhasil dihentikan oleh Brian. Where you think you're going? Setelah itu, sistem Freddy dan kawan-kawan mulai mati karena mereka memang tidak dirancang untuk meninggalkan restoran. What's wrong with them? Arwah 5 anak itu akhirnya bebas. Mereka bilang pada Mike bahwa mereka tidak bisa tinggal di animatronik selamanya, dan kini harus pergi ke surga. Salah satu dari mereka memperingatkan Mike. Setelah mereka pergi, sosok yang mereka maksud akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Tapi siapa yang dimaksud masih belum jelas. Mike kemudian meminta Vanessa agar menjauh dari dirinya dan Abby demi keselamatan mereka. Setelah Mike pergi, Vanessa yang sendirian di rumah tiba-tiba dirasuki oleh Charlotte. Pada post-credit scene, kita melihat animatronik Springtrap kembali aktif. Inilah sosok yang tadi diperingatkan oleh salah satu arwah 5 anak tadi, di mana dia alias William Afton bangkit kembali. Selama post-credit scene berjalan, terdengar rekaman dari suara Henry. Isi pesannya kurang lebih seperti ini. Saya adalah rekan bisnis William Afton selama bertahun-tahun. Meski peralatan kami telah banyak diubah, saya masih bisa melacak beberapa animatronik. Dan film pun selesai. Ending yang sangat menganimatronikan. Secara garis besar, film ini nunjukin kalau teror di Freddy's ternyata nggak pernah benar-benar berakhir. Kita akhirnya tahu lebih dalam soal Charlotte, Marionette, serta hubungan Vanessa dan keluarganya. Sampai bagaimana para animatronik sebenarnya dikendalikan oleh arwah anak-anak yang menghilang. Intinya film ini bukan cuma soal jumpscare, tapi lebih ke gimana masa lalu yang kelam itu terus mengejar para karakter. Mulai dari Mike, Vanessa, sampai Abby. Semua konflik lama yang belum selesai di film pertama, di sini akhirnya meledak dan bikin semuanya jauh lebih kacau. Dan yang paling menarik, endingnya jelas memberi tanda kalau cerita film Five Nights at Freddy's masih jauh dari kata selesai, dan bakal ada seseorang yang bakal kembali. Dan itu bakal jadi masalah besar buat mereka semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.